Hai Kakyu, kita lanjut. Gasken. Qin Yu berjalan di jalan, berpikir untuk memperbaiki tubuh Walian dan manik-manik emas. Tanpa sadar, saya telah pergi untuk sementara waktu, dan tiba-tiba saya mendengar seringai menyenangkan dan berteriak dari depan. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi berhenti berpikir dan melihat jauh. Saya melihat sekelompok wanita cantik dan cerdas di kejauhan, dan mereka berbicara dan tertawa satu sama lain tanpa gangguan. Terlepas dari orang-orang di sekitar, lebih dari 10 wanita ini berada di jalan yang sama, menempati seluruh jalan. Beberapa dewa yang berjalan bahkan berjalan di pinggir jalan untuk menghindarinya. Jelas, sebagian besar orang di sekitar kelompok ini agak takut. Putri tenang, siapa itu? Tanya Qin Yu. Huang Fujing kagum, bagaimana Qin Yu memanggilnya di kuil Kaisar Suci Kutub Timur, itu juga disebut Ratu Putri Jing dengan cara yang tidak konvensional. Tapi Huang Jingjing tidak keberatan. Dia melihat ke depan dan mengerutkan kening. Kelompok wanita adalah penjaga pintu Bai Hua Wangfu. Meskipun bibiku adalah Raja Dewa, dia sangat dimanjakan dengan penjaga pintu, dan membuat kelompok wanita ini tidak mengetahui bahwa langit itu tinggi dan tebal. Diperkirakan bahwa terlepas dari Raja para Dewa, selain dari 3 Raja utama itu adalah putri saya, dan mereka tidak peduli. Huang Puling juga mengerutkan hidung Xiao Qiong, tidak puas kelompok wanita mengambil keuntungan dari bibi mereka untuk memelihara mereka. Ini benar-benar sekelompok wanita jahat yang tidak tahu bagaimana menjadi tinggi dan tebal. Qin Yu dan Black Feather saling memandang, tetapi tidak banyak bicara. Mereka baru saja datang ke Jinsan yang mempesona, tetapi mereka tidak bisa memiliki terlalu banyak musuh. Hei, Putri Jing, Putri Roh, bagaimana? Kedua putri datang ke Sicheng dengan yaksing suara manis dan bergetar terdengar, dan seorang wanita menawan dalam gaun merah yang glamor pertama kali muncul. Sicheng, tempat Bai Hua Wangfu berada. Di Sicheng, penjaga gerbang Bai Hua Wangfu dapat dianggap merajalela dan tidak ada yang berani mengendalikan. Penjaga Dewa Bunga, tetapi semua orang tahu. Huang Jingjing masih tidak mengatakan apa-apa, segera seorang gadis hijau berkata, Jing Princess dengan orang-orang ini, apakah orang-orang ini hanya di luar rumor sekte-sekte kelompok Qin Yu? Dari mereka tidak tahu siapa apakah Master Taktis Qin Yu, kata, mata yang akan melepaskan akan melihat Qin Yu dan Black Feather. Di Qin Yu berikutnya gadis-gadis yang terkasih, masih ada hal-hal di rumah sebelah, dan tolong minta gadis-gadis untuk membuatnya nyaman. Kata Qin Yu pelan. Apakah itu nyaman? Kami tidak menghentikan Anda. Wanita berambut merah yang menawan yang mengambil kepala tertegun Qin Yu dengan senyum di wajahnya. Mau pergi, tidak bisakah kau berjalan berikutnya? Lusinan perempuan ini berbaris berdampingan, dan jalannya hanya selebar 2 atau 3 meter. Biarkan kedua putri, dan para guru ortodoks diundang oleh Kaisar Kutub Timur, berjalan di sisinya. Penjaga pintu Bai Hua Wangfu ini memang cukup sombong. Huang Fuling segera mendengus dan mengatakan sesuatu, dia adalah seorang putri. Putri Ling, tidak perlu berdebat dengan mereka. Qin Yu tersenyum dan berjalan langsung menuju pinggir jalan. Mereka tertawa dan menunggu Qin Yu membuat orang-orang Bai Hua Wangfu Men marah melihat bahwa Qin Yu tidak bertarung dengan mereka. Tiba-tiba senyum di wajahnya hilang, dan gadis hijau itu bahkan lebih arogan. Kamu berdiri. Sekelompok Qin Yu tiba-tiba mandek, dan bahkan alis Qin Yu berkerut, dan murid Qiu Zongfu yang diam juga menyusut, berbalik untuk melihat kelompok wanita arogan ini. Semangat Huang Fu berubah tajam dan matanya menyipit. Apa yang kalian bersumpah? Qin Yu adalah penguasa hukum yang diundang secara pribadi oleh ayah saya. Kamu sangat arogan. Oh, well, aku akan mengajarimu hari ini. Wanita jahat ini, aku mengerti bagaimana bibiku melindungimu. Huang Yuling mengatakan bahwa ada cambuk panjang hijau di tangannya, dan seluruh orang berubah menjadi gambar sisa. Cambuk panjang hijau di tangannya langsung menutupi puluhan meter ruang. Gadis hijau adalah yang paling tidak terampil dalam kelompok orang ini, hanya dewa-dewa yang lebih rendah. Huang Puling adalah dewa utama. Hanya saja, gadis hijau biasanya lebih disukai oleh Raja Bunga dan Bunga. Berhenti, teriak, seorang wanita berambut putih-putih, memegang pedang di tangannya, akan berhenti. Pedang panjang itu menghalangi cambuk panjang, tapi cambuk membungkus pedang panjang, dan ujung cambuk panjang tiba-tiba memanjang, dan itu masih tergambar di wajah gadis hijau. Gadis berpakaian hijau masih tidak bergerak, dan dia diizinkan untuk dicambuk di wajahnya. Bukannya dia tidak ingin bergerak, tapi dia tidak bisa bergerak. Pada saat yang sama dengan tembakan Huang Puling, dia sudah meluncurkan bidang luar angkasa dan mengikatnya. Suara itu renyah, dan ada welt di wajah halus gadis hijau itu, dan darahnya juga disusupi. Kamu, gadis hijau itu membuat marah Kaisar, tetapi air mata di matanya bergulir, dan sepertinya menangis.
Apa yang terjadi padaku? Huang Bingling sudah menunjukkan kesombongannya, dan dagunya sedikit terangkat dan dia memandangi gadis hijau itu. Di masa lalu, meskipun kamu sombong, kamu belum mencapai titik ini. Adikku, dan Qin Yu bersama-sama, kamu masih begitu sombong. Aku tidak mengalahkanmu. Siapa jika bibiku ada di sini, dia tidak baik untukmu. Wanita berpakaian merah, saat ini, menarik tangan gadis hijau itu dan menyampaikan Xiao Shuang, Huang Puling dan Huang Pujing adalah pelacur orang dewasa, dan menahan diri. Gadis hijau hanya bisa mengangguk sedikit, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Kelompok orang ini, yang ingin memprovokasi dua putri ini, biasanya tidak terlalu menghormati kedua putri, dan tidak berani begitu mengintimidasi. Hari ini, mereka sebenarnya sengaja dicegat di sini, tujuannya adalah untuk mengajar Qin Yu untuk kakak perempuan Sueyu mereka. Jadi mereka hanya mencoba berulang kali. Putri yang tenang, Putri Ling, kita sangat menghormati kedua putri. Aku baru saja melihat ini Qin Yu, tapi aku sangat bingung. Jika aku menebaknya dengan baik, ini Qin Yu, seharusnya kekuatan Tuhan tidak sepenuhnya bagian bawah dari metamorfosis para dewa-dewa yang lebih rendah, akan menjadi penguasa hukum. Wanita merah menawan berkata dengan manis. Senyum mulut Qin Yu akhirnya naik. Dia akhirnya mengerti bahwa kelompok wanita ini datang ke sini untuk menemukannya kesulitan. Aku takut tidak bisa pergi dengan penjaga pintu Dewa Bunga. Aku dengar dia masih ingin menjadi penguasa kuil Suandian. Betapa terhormatnya 4 tuan utama, Tuan Angin Hitam, Tuan Surga, Tuan Tengkorak, 3 tuan utama, yang satu bukan kekuatan, jasa, dia juga ingin menjadi pemilik dewa-dewa yang lebih rendah. Wanita berambut merah itu melengking. Seorang wanita berbaju ungu di sebelahnya juga berkata, saya mendengar bahwa itu adalah metode yang kuat, tetapi apa gunanya hukum, kekuatannya sangat buruk, bagaimana melayani masyarakat. Dewa yang lebih rendah, bahkan kekuatan Tuhan belum berubah, aku takut bahkan Xiao Shuang dapat dengan mudah memenangkannya. Qin Yu melihat kelompok wanita ini sangat berisik, tidak mengerutkan kening. Putri tenang, Putri Roh, ayo pergi, jangan abaikan kelompok perempuan gila ini. Qin Yu menyapanya, lalu dia berjalan lurus ke depan. Kelompok wanita ini melihat ini, Qin Yu tidak menembak, tidak dapat membantu. Qin Yu, kamu harus menjadi penguasa kuil Suan, bahkan sedikit berani. Qin Yu, yang setengah jalan, tiba-tiba memalingkan kepalanya, matanya seperti guntur dan kilat, dan dia berteriak dengan dingin. Diam, suara itu seperti guntur, dan tiba-tiba sekelompok wanita minum. Lusinan perempuan ini, kekuatannya masih sangat kuat, dan bahkan ada dewa yang lebih tinggi, kebanyakan dewa pusat. Hanya saja mereka tidak berharap dewa yang lebih rendah berani. Qin Yu memandang kelompok wanita dengan dingin. Dia tidak ingin peduli dengan kelompok wanita ini, tetapi kelompok wanita ini terlalu berisik. Saya Qin Yu yang merupakan penguasa kuil Suan, bukan yang Anda dapat memutuskan, tetapi keputusan yang mulia Kaisar Timur. Dan, kekuatan saya tinggi atau rendah, dan bukan apa yang dapat Anda ukur. Mengganggu saya tidak tahu bagaimana mengasihani giok. Suara Qin Yu sangat dingin. Qiu Zongfu segera berdiri di sebelah Qin Yu, dan matanya yang dingin menyapu kelompok wanita, dan dia juga ingin menembak. Apakah kamu berani mengajari kami? Wanita berambut merah itu tiba-tiba marah. Saya diundang oleh Kaisar Kutub Timur. Bukan hanya Kaisar Kutub Timur, tetapi 7 kaisar lainnya, termasuk Sura, Hayu, dan Suek-Suesan, telah mengundang saya. Ingat, saya datang ke Gunung Emas Timur. Saya mengandalkan keterampilan saya sendiri, saya tidak ingin memprovokasi orang lain, tapi saya tidak ingin orang lain memprovokasi saya, mengerti? Kata Qin Yu dingin. Lalu aku melihat bulu hitam di sampingku hitam kecil, ayo pergi. Huang Fujing dan Huang Puling sedikit bersemangat melihat Qin Yu. Jika Qin Yu benar-benar mengajar kelompok wanita ini, Bai Hua Senwang dimanjakan oleh kelompok wanita ini, tetapi dia juga tahu jenderal itu, dan tidak akan pernah canggung. Bagaimanapun, Qin Yu adalah orang yang berbakat dari semua sisi. Dewa yang lebih rendah juga sombong. Kelompok perempuan itu marah. Kelompok perempuan ini tidak melupakan tujuan mencegat Qin Yu kali ini. Penghinaan Qin Yu. Wanita berambut merah di kepala itu sedikit diangkat oleh mata, dan kemudian seluruh orang itu muncul dengan kasar. Senapan perak muncul di tangan dan pistol panjang menunjuk ke arah Qin Yu. Senapan itu menjerit dan ruang di sekitar tubuh senapan itu tampak menggeliat. Ayo santai. Huang Jingjing, Huang Yuling, Qiu Zongfu, Hei Yu dan yang lainnya semua melihat tembakan ini. Hanya Qin Yu yang tampaknya menghadap senapan perak seolah-olah dia belum melihatnya. Dalam cakupan ruang dunia Qian Kun, tidak ada yang luput dari pengamatan Qin Yu. Seorang dewa pusat juga datang untuk berurusan denganku. Qin Yu diam-diam menggelengkan kepalanya.
Mata Huang Fu dingin, dan tembakan pertama Qiu Zongfu sebagai pelayan dekat Qin Yu, seorang penggemar di tangannya juga mengipasi, ditembak dengan santai. Bulu hitam, pistol hitam di tangan juga seperti naga hitam keluar dari lubang, langsung ditembak. Wanita berpakaian merah itu mengubah wajahnya, perhatiannya tertuju pada Huang Jingjing dan Qiu Zongfu. Kedua pria itu terlalu kuat. Tapi, senapan hitam sepertinya melintasi waktu dan ruang, dan bahkan sebelum Huang Pujing dan Qiu Zongfu, senapan perak itu langsung ditembak. Pada saat yang sama, pistol hitam itu tiba-tiba menghampiri wanita berbaju merah. Tidak mungkin. Wanita berbaju merah hanya merasa bahwa pistol hitam di depannya sangat aneh, dia hanya punya waktu untuk melarikan diri dari jiwa Yuan Ying dan darah Jin dan tubuhnya ditembus oleh selusin lubang. Mengambil senapan hitam di tangannya, bulu hitam masih berdiri di samping Qin Yu. Jiwa wanita merah, Yuan Ying, dan darah Jin kembali ke tubuh mereka, dan kemudian mengkonsumsi banyak kekuatan para dewa untuk memperbaiki tubuh. Kamu, apakah kamu dewa yang lebih rendah? Wanita berbaju merah berkata dengan tidak percaya. Meskipun dia tidak menggunakan medan ruang barusan, energi dan kecepatan dewa pusat umumnya lebih kuat daripada dewa-dewa yang lebih rendah, dia tidak berharap bahwa ia akan dikalahkan di tangan dewa yang lebih rendah. Ruang itu tidak digunakan karena Huang Yujing dan Qiu Zongfu berada di sebelah Qin Yu. Qin Yu, apakah dia saudaramu? Hanya dewa yang lebih rendah? Huang Jingjing terkejut melihat bulu hitam, dan bertanya pada Qin Yu. Bahkan Qiu Zongfu terkejut melihat bulu hitam. Tembakan itu terlalu aneh. Saat senapan panjang, bulu hitam masih lebih lambat dari kaisar dan musim gugur. Tetapi ketika mereka sekali lagi mengamati bulu hitam yang memakai senjata awan, mengenakan senjata awan sudah mengenai tombak perak, dan secara serius melukai dewa pusat. Hitam kecil, pistol Streamer. Qin Yu memandang bulu hitam. Bulu hitam sedikit mengangguk. Ini hanya penggunaan dasar Streamer. Jika Anda mengatakan adegan itu, yang mengamati dengan sangat jelas itu adalah Qin Yu. Qin Yu dengan jelas mengamati bahwa bulu hitam baru saja memakai area kecil di sekitar pistol awan, seolah-olah itu diisolasi dari ruang di tempat lain, dan bahkan ketika kecepatan memakai senjata awan sudah pada batasnya, itu secara tak terduga meningkatkan jumlahnya 10 kali. Adegan yang sangat terkejut. Apa yang kamu lakukan di sini? Suara lembut tapi mengagumkan terdengar, dan wanita yang melihat kemeja kuning melayang ke depan. Wanita berpakaian merah itu bahkan berkata, Saudari Salju, kami mendengar bahwa seseorang telah bersaing dengan Anda untuk posisi Tuan Kuil, jadi saya ingin melihat apakah dia memiliki kekuatan itu. Oke, alis Ing berkerut, dan tiba-tiba belasan wanita tidak mengatakan apa-apa. Qin Yu sedang melihat bahasa salju. Apakah ini wanita yang bersaing dengan dirinya sendiri untuk posisi Tuan Kuil? Tampaknya itu adalah orang yang sangat baik. Putri tenang, Putri Ling, ini adalah penguasa hukum. Qin Yu, saya telah mendengar keluarga saya berbicara tentang nama Tuan Qin Yu. Tuan Qin Yu dapat memiliki prestasi dalam formasi itu. Sui Yu Kagumi Snow. Dia tersenyum pada Qin Yu, dan dia menilai Qin Yu sekilas. Qin Yu telah melihat gadis salju itu. Qin Yu sedikit mengangguk. Hari ini kakak saya salah, tolong jangan pedulikan Tuan Qin Yu. Sikap bahasa salju sangat rendah hati. Tidak masalah, hal-hal kecil, kata Qin Yu sambil tersenyum. Sui Yu sedikit tersenyum pada Qin Yu, dan kemudian memandangi lusinan wanita. Kamu akan tahu bahwa kamu dalam masalah, ayo pergi, kembali, kamu tidak mungkin bersikap kasar kepada Tuan Qin Yu di masa depan. Setelah secercah cahaya dingin adalah hati yang dingin. Bahasa salju kembali ke Qin Yu, menurut kebenaran, Qin Yu tidak dapat menemukan. Namun, di sekitar Qin Yu, itu adalah kekuatan ruang dunia Qian Kun, dan bahasa salju berubah. Qin Yu jelas. Tuan Qin Yu, Puteri Jing, Puteri Roh, pergi. Sui Yu berbalik dan tersenyum pada Qin Yu, dan kemudian pergi bersama sekelompok saudari. Bahasa salju. Qin Yu Yao melihat bagian belakang bahasa salju. Kaisar Huang Ling berkata di samping kualitas yang jelas berbeda. Kakak Sui, tetapi lelaki tua yang mengikuti bibinya, jauh lebih baik daripada perempuan jahat yang sombong. Saudari bahasa salju memang orang yang sangat baik, kata Huang Jingjing. Qin Yu tidak apa-apa, hanya merasa bahwa pertempuran untuk gelar Tuhan setelah setahun tidak akan begitu mudah. Apakah itu bahasa Sui yang baru dilihat, atau Dong Hou, yang belum melihatnya, tidak mudah untuk bersama. Putri tenang, Putri Ling, ambillah rumahku dulu, aku masih tidak tahu di mana rumah itu sekarang, kata Qin Yu sambil tersenyum. Huang Fujing, lalu tersenyum dan berkata, pergilah, tidak jauh dari rumahmu. Berjalan berdampingan dengan Huang Fujing, tidak jauh dari ketenangan Huang, tidak lama Qin Yu telah melihat rumah kuno. Liu Yunfu.
Liu Yunfu, yang meliputi area yang sangat luas di pintu masuk istana, rata-rata orang berputar. Ini adalah tempat di mana sang ayah kadang-kadang beristirahat di luar. Tentu saja, nama Liu Yunfu juga nama ayah. Setelah kamu tinggal, kamu dapat mengubah namamu. Huang Jingjing menunjuk ke rumah dan berkata, ada juga 10 di pemerintahan. Beberapa pelayan, menurut aturan, selusin pelayan ini milik ayah. Jika kau mengambil rumah ini, pelayan itu harus pergi. Tapi aku melihat ada sangat sedikit orang di sekitarmu. Jika kau ingin selusin pelayan ini, aku bisa membantumu. Katakan pada ayah, sama sekali tidak ada masalah. Qin Yu menggelengkan kepalanya dan berkata tidak, saya masih punya beberapa orang. Itu adalah Huang Jingjing, dan saya tidak tahu bahwa ada begitu banyak hamba Tuhan di Jiang Yuji dari Qin Yu. Apakah kamu memilikinya? Huang Fuling terkejut. Aku punya artefak luar angkasa, hambanku tinggal di sana untuk sementara waktu. Qin Yu tidak menyembunyikannya, lagi pula, mereka masih harus mengetahui hal ini nanti. Artefak luar angkasa. Huang Fuling dan Huang Fu terkejut. Qin Yu tidak lagi berkata-kata, tetapi langsung pergi ke Liu Yunfu. Para pelayan Liu Yunfu melihat Qin Yu dan yang lainnya, dan segera berteriak ini adalah Kaisar Kutub Timur. Menurut kehidupan ayahku, mulai hari ini, aliran Yunfu ini akan dikembalikan kepada Tuan Qin Yu, kata Huang Jingjing positif. Kedua penjaga kiper rumah Yunyun sekilas, dan segera membungkuk pada Qin Yu dan kedua putri mereka. Mereka tidak berpikir bahwa kedua putri itu berani melewati perintah Kaisar. Huang Fujing membiarkan selusin pelayan meninggalkan rumah Liu Yun, dan kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada Qin Yu. Aliran Yunfu ini hanya akan memiliki sekelompok orang seperti Qin Yu. Qin Yu langsung ke lebih dari 100 pelayan para dewa. Semua panggilan keluarlah. Fu Bo, kamu harus mengatur apa yang ingin mereka lakukan. Qiu Zongfu, kamu membantu Fu Bo. Qin Yu langsung memesan. Ya, Tuan. Fu Bo dan Qiu Zongfu berkata dengan hormat. Tiba-tiba, seluruh aliran Yunyun begitu sibuk sehingga lebih dari 100 orang terkonsentrasi di dalamnya, dan itu memang sedikit lebih hidup. Para pelayan dewa itu juga kagum, dan mereka bahkan pergi ke Gunung Hyunjin. Di halaman rumah Liu Yun, ini adalah tempat tinggal Qin Yu. Saat ini, Qin Yu dan bulu hitam ada di sini. Sedikit hitam, aku akan memperbaiki Hualian, kamu kata Qin Yu kepada bulu hitam. Hei Yu berkata saya akan memasuki dunia Jiangyan untuk terus berkultivasi. Saya merasa, senapan penerangan, saya hanya perkenalan, dan itu perlu diperbaiki. Sedikit hitam, apa prinsip Streamer? Mungkin Yu penasaran bertanya. Setelah beberapa saat memanjakan bulu hitam, dia berkata, bagaimana kamu mengatakannya ketika kamu menciptakan dunia di dunia, aku bebas untuk menembak di dunia Jiangyan, tetapi pada titik tertentu, tiba-tiba aku memasuki keadaan yang aneh, sepertinya saya menyentuhnya. Kemudian saya terbenam di dalamnya, terus-menerus menembak dan terus-menerus merasakan keadaan. Seiring berjalannya waktu, saya secara bertahap menjadi terbiasa dengan keadaan itu. Dan saya juga merasakan aturan yang aneh. Bulu hitam menghela nafas. Aturan dan kekuatan ruang saling terkait, tetapi saya bisa secara induktif, karena kedalaman induksi lebih dalam, saya bisa menggunakannya sedikit nanti. Ini memiliki pistol streaming. Aturan Qin Yu tampak bingung pada bulu hitam. Sejauh yang saya tahu, selain berbagai aturan energi, itu adalah hukum ruang dan aturan waktu tertinggi. Pita Anda sangat aneh, apakah itu hukum waktu? Tidak mungkin. Qin Yu menggelengkan kepalanya berulang kali. Qin Yu tahu betul bahwa aturan waktu paling kuat hanya dapat dipahami ketika ia mencapai ranah raja. Jika Anda tidak memahami hukum ruang, Anda tidak akan bisa memahami hukum waktu. Dalam sejarah para dewa, hanya Raja Allah yang bisa lebih memahami hukum waktu. Ini adalah hukum besi. Sebenarnya, kata bulu hitam untuk waktu yang lama, aku merasa. Aku bisa sedikit mengubah laju aliran waktu di sekitar area di sekitar pistolku. Laju aliran waktu. Qin Yu terkejut melihat bulu hitam. Monster. Ubah laju aliran waktu, bukankah itu sedikit wawasan tentang hukum waktu? Tetapi bagaimana ini mungkin, yaitu Tuhan atas, tidak mungkin untuk memiliki sedikit pemahaman tentang hukum waktu. Bulu-bulu hitam berkata sambil tersenyum, saya tidak tahu mengapa saya melakukan aliran cahaya ini. Saya tidak percaya bahwa saya dapat memahami aturan waktu. Lagi pula, pemahaman saya tentang hukum ruang angkasa juga tercapai. Saya bisa terbang. Namun, saya benar-benar dapat mengubah aliran waktu di sekitar pistol. Qin Yu sedikit mengangguk. Oke, Xiao Hei, mulai hari ini, kamu akan mempelajari streaming replay, tetapi kamu tidak akan menggunakan streamer ketika kamu berada dalam situasi kritis. Dewa atas mungkin tidak menyadari kemampuan menembakmu, tetapi raja para dewa itu harus dilihat. Itu akan merepotkan pada saat itu.
Qin Yu mengerutkan kening. Setelah penguasa Raja Surga, dan sepenuhnya memahami hukum ruang, mereka telah mempelajari hukum waktu. Black Feather juga mengangguk. Kakak, Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan dengan mudah menggunakan Streamer. Qin Yu mengambil bulu hitam di bahu dan tertawa keras, tapi tidak ada gunanya untuk menggunakannya. Jika ada Raja Dewa untuk mempelajari Anda, saya akan membiarkan Anda memasuki dunia secara langsung. Saya melihat bagaimana Raja Dewa menemukan Anda. Ketika saya dilatih sebagai Hualian, saya dapat melarikan diri dengan mudah di bawah Raja Tuhan. Qin Yu penuh percaya diri. Kemudian, Qin Yu mengambil Jiang Jieji dan menempatkannya langsung di tanah halaman-halaman ini. Jiang Yanji berubah menjadi butiran pada saat ini. Sedikit hitam, kamu maju budidaya Jiang Yanji. Jiang Yanji ini masih di ranah para dewa, jika ditempatkan di dunia-dunia, rumah biru, mereka tidak bisa merasakan Tuhan merampok. Kata Qin Yu sambil tersenyum. Setelah 1 tahun, mereka telah berada di lantai 2 Jiang Yanji selama 100 tahun, dan itu tidak jauh dari mereka. Bulu hitam mengangguk. Benar, Xiao Hei, aku punya 4 artefak berkualitas tinggi, termasuk pedang darah merahku. Yang mana yang ingin kamu gunakan? Qin Yu membalikkan tangannya dan menggantung 4 potong artefak kelas atas di depannya, salah satunya berbentuk pistol. Bulu hitam tidak peduli, tersenyum dan berkata, saya tidak membutuhkannya untuk sementara waktu, mengenakan Cloud Gun sangat cocok untuk saya. Saya tidak tahu bagaimana rasanya memakai Cloud Gun. Kekerasannya cukup besar, benar-benar menyusul artefak China. Tidak ada sedikit efek amplitudo. Apakah itu artefak atau artefak biasanya memiliki amplitudo yang kuat? Namun, sepotong bulu hitam ini mengenakan pistol awan, termasuk tongkat hitam Ho Fei, mereka miliki di dunia fana. 2 senjata hanya memiliki 1 fitur. Keras. Itu bagus, ketika kamu mau, kamu memberitahuku. Qin Yu sedikit mengangguk, dan kemudian mengirim bulu hitam ke lantai 2 Jiang Yanji. Qin Yu sendiri memasuki dunia Qiankun. Di dunia Qiankun, Qin Yu berdiri di udara, dan ada Hualian 9 daun mengambang di depannya, ada lapisan cahaya hitam di mana-mana di permukaan Jiuye Hualian, terutama jantung teratai hitam, dan lampu hitam adalah yang paling menyilaukan. Di sebelah Hualian 9 daun, bola emas ditangguhkan. Di antara manik-manik emas dan hati teratai hitam, energi terus-menerus ditransmisikan satu sama lain, yang benar-benar aneh. Terakhir kali bola emas ini hampir membuat jiwaku membeku, kali ini seharusnya jauh lebih baik. Pengetahuan Qin Yu meluas secara langsung, meliputi 9 daun Hualian dan manik-manik emas. Jiwa dingin, dingin dan beku. Jiwa Qin Yu, Yuan Ying juga gemetar, tetapi untungnya, itu hanya sedingin es, dan belum mencapai pembekuan instan terakhir. Jiwa bayi masih bisa melahirkan. Hei, Qin Yu terkejut melihat hati teratai hitam. Tidak hanya manik-manik emas yang begitu dingin, tetapi bahkan hati teratai hitam pun sangat dingin. Hanya pada tingkat sedingin es, hati teratai hitam sedikit lebih lemah. Tetapi hati teratai hitam memiliki jiwa. Itu adalah tubuh jiwa, yang dibiarkan oleh hati teratai hitam. Dunia ini benar-benar bukan apa-apa, bahkan tanaman juga dapat membiarkan jiwa yang tidak memiliki kesadaran. Seru Qin Yu. Segera, 2 tetes darah terbang keluar dari ujung jari Qin Yu, 10 jari terhubung ke jantung, darah ujung jari adalah darah jantung. 2 tetes darah jatuh pada manik-manik emas dan hati teratai hitam. Manik-manik emas dan teratai hitam menghirup setetes darah. Hati teratai hitam bergulir turun langsung dari teratai, dan kemudian hati teratai hitam dan bola emas benar-benar berbaur dan mengelilingi satu sama lain. Apakah itu? Qin Yu punya ide dan segera menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, cobalah untuk menyerap aroma. Seluruh orang Qin Yu dan hati teratai hitam dan bola emas sangat tiba-tiba dan menghilang. Adapun Hualian 9 daun, yang kehilangan hati teratai hitam, itu ditempatkan di tempat rahasia dunia Qiankun oleh Qin Yu. Tempatkan item. Alasan mengapa dunia Qiankun tumbuh lebih besar adalah karena dunia Qiankun terus-menerus menyerap atmosfer manis dan kemudian terus tumbuh. Qin Yu sekarang berada di perbatasan dunia Qiankun. Seberapa besar dunia saat ini? Untuk memberikan gambaran deskripsi, yaitu, 100.000 lingkaran setan-setan bertambah, tetapi juga tidak bisa mengejar ketinggalan dunia. Ini menunjukkan bahwa dunia tidak terbatas. Batas dunia Qiankun. Qin Yu berdiri di tepi tanah, dan ada lapisan diafragma di depannya, lalu ada ruang tanpa akhir untuk bagian luar. Lapisan diafragma ini, selain Qin Yu, kekuatan orang lain kuat, tidak mungkin pecah. Aroma napas dan roh Xuan Huang ini sangat aneh, gas Xuan Huang tidak dapat meninggalkan dunia Qiankun, ini adalah napas yang sama. Qin Yu tak berdaya. Jika tidak, dia sudah membawa aroma hitam dan kuning ke Jiang Yuji.
Tapi tidak. Aroma-aroma berasal dari ruang yang ambigu, dan temperamen Xuan Huang tampaknya terkait erat dengan perubahan di dunia Qian Kun. Jantung teratai hitam, bola emas, yang terus-menerus berputar seperti Taiji. Qin Yu mengendalikan aroma nafas dan mendekat, dan tiba-tiba terhirup oleh Taiji ini. Kecepatan yang sangat luar biasa, hanya butuh 1 hari atau lebih untuk ditelan oleh hati lotus hitam dan manik-manik emas. Begitu cepat Qin Yu kagum. Dia biasa memperbaiki, gelang api, dan seterusnya, dan butuh lebih dari 1 dekade untuk menghabiskan begitu banyak aroma. Aroma nafas tidak ada habisnya, dan sekarang dunia menyerang di dunia yang menakjubkan. Setiap kali aroma yang diserap mencapai jumlah yang mengerikan, Qin Yu tidak akan malu. Dengan campuran napas, aku akan membuat kemajuan penghilanganku mencapai 50%, dan kemudian datang bersama-sama. Qin Yu tidak mengerti alasannya, tetapi tidak belajar. Lainnya adalah menghirup udara. Pada saat ini, hati lotus hitam dan bola emas diputar untuk membentuk Taiji, dan kecepatan penyerapan mulai melambat secara bertahap. Ketika butuh hampir 1 bulan, aroma ini menyerap sebagian besar waktu, dan kemajuan pemurnian Qin Yu mencapai 80%. Taiji, ini menghentikan penyerapan. Jangan menyerap aroma napas. Qin Yu memiliki perasaan di hatinya. Hati teratai hitam dan manik-manik emas ini tampaknya jenuh, dan mereka tidak bisa lagi menelan aroma. Hanya keduanya yang tidak sepenuhnya dimurnikan. Pada saat yang sama, kecepatan bolak-balik antara hati teratai hitam dan bola emas semakin cepat dan cepat. Hati teratai hitam telah menjadi sentuhan emas. Manik-manik emas menjadi sentuhan hitam. Dan perubahan ini masih terjadi. Hati teratai hitam bukan hati teratai hitam, bola emas ini bukan miliknya sendiri, lalu, kemudian Hualian, yang memurnikan setelah saya, apakah itu seperti dicatat dalam gulungan emas? Qin Yu tiba-tiba menjadi besar. Segala sesuatu yang tidak diketahui adalah yang paling mengkhawatirkan. Qin Yu juga khawatir, bagaimana penampilan Hualian, yang ia harap akan diciptakan kembali oleh hati teratai hitam yang termutasi ini. Terima kasih.